Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahran mubarakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad al-mab'uts rahmatan lil alamin wa man tabi'a sunnatahu wal jama'atahu min yaumina hadza ila yaumin nahdha amma ba'du. Yang kita sama-sama hormati Anang guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Wajidi Sayadi MAG, yang kami hormati seluruh peserta yang bersama-sama dengan kita pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah, mengajak kita semua bersyukur kepada Allah dan banyak bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, karena kita masih bisa bersuah pada penghujung bulan Sya'ban ini, dan semoga di bulan Sya'ban menjadikan kita pribadi yang siap menyambut bulan suci Ramadan. Ada sebuah informasi yang tersebar, ada yang mengatakan ini hadis, ada yang mengatakan bukan hadis. Semoga nanti bisa diluruskan oleh Anang guru kita, mengatakan bahwa man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Siapa yang senang atas datangnya bulan suci Ramadan, maka jasadnya akan dijauhkan dari api neraka. Ya, semoga dengan kegiatan kita pada kesempatan kali ini, kita melaksanakan diskusi, kita melaksanakan kajian, semoga itu menjadi salah satu bukti kesenangan kita di bulan suci Ramadan, supaya kita persiapkan menggali informasi terkait dengan sunnah dan bid'ah amaliyah di bulan Ramadan. Saya Muhammad Asriyadi selaku moderator yang akan memandu jalannya kegiatan kita, dan dengan itu mari kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan kajian kita dimulai. Baik, terima kasih para hadirin, para jamaah Nuwa Sulsel dimanapun kita berada. Terima kasih atas kehadiran kita semua, dan mohon izin juga pada teman-teman peserta yang ada di YouTube, ya, bisa berinteraksi dengan kita semua pada kajian ini menggunakan pertanyaan di kolom chat, dan insya Allah kita akan diskusi secara apik ke depannya setelah Anang guru kita membawakan materinya. Untuk itu kepada Anang guru Profesor Dr. Kiai Haji Wajidi Sayadi dengan hormat kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, yang saya muliakan, saya hormati para Anang guru kita, khususnya Guru Ta Ustadz Asriyadi, yang kesempatan kali ini saya dibagi ada keberkahan lah ya, karena diundang untuk bergabung bersama di Nasruddin Umar Office di Sulawesi Selatan. Ini satu keberkahan yang luar biasa bagi saya. Yang kedua, ini menjadi wasilah untuk silaturahmi untuk kita semua, yang bisa jadi selama ini kita hanya saling mengenal melalui dunia maya. Ya, hanya sekedar nama, tapi dengan acara pagi hari ini, kalau di Pontianak ini baru jam 8. Ya, baru jam 8. Di Makassar udah jam 9. Di Pontianak ini sekarang lagi agak cuacanya lagi musim hujan, lagi sedang hujan. Jadi
suatu kesyukuran dan terima kasih yang sebesar-besarnya bisa diundang bersama-sama bergabung. Jadi tidak sekedar pada tahap tataran ilmu, tapi yang paling utama adalah silaturahmi. Mendengar nama Nuo ini Andre Guruta, Profesor Kiai Nasaruddin Umar, yang kemudian tetesan ilmu dan hikmahnya lah sehingga kita bisa juga hadir dan seperti sekarang ini. Jadi ini satu keberkahan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Yang kedua, materi yang diamanahkan ke saya itu bicara tentang sunnah dan bid'ah. Nah ini kalau dengar istilah bid'ah ini agak-agak merinding juga saya. Saya terus terang Ustaz, ya mungkin jarang lah saya bicara tentang bid'ah ya, kecuali dalam hal-hal tertentu yang memang harus menjelaskannya. Sehingga dalam materi kita ini banyak-banyak saya lebih kepada sunnah. Tetapi pada prinsipnya ada dua hal yang saya kemukakan di sini. Yang pertama tentang batasan-batasan antara sunnah dan bid'ah. Tapi ini agak sedikit akademik, tetapi itu penting juga, terutama anak-anak muda, karena seringkali kita terlalu gampang dan mudah memvonis sana bid'ah, situ bid'ah dan segalanya, maka tidak ada salahnya kalau saya ingin mengutarakan sedikit tentang antara bid'ah dan sunnah. Nah, lalu yang kedua baru kita masuk materi tentang ya sunnah. Ini sih umum lah karena pas momentumnya ya. Lanjut di bawah Ustaz. Ya. Ya, lanjut aja. Ya. Ya. Nah, ini nih saya mulai dari sini dulu. Ini agak akademik tetapi ini penting. Karena implikasinya sangat besar. Jadi saya mau mulai dari sini. Dulu jam, karena biasalah kalau penceraman ini kalau udah ngomong kadang lupa waktu. Ya. Jadi pertama saya memulai dulu dari tentang istilah sunnah dan bid'ah. Jadi kalau dalam kajian akademik tentang apa itu sunnah, sunnah ini di kalangan para ulama tergantung ulama dari mana. Karena kalau ulama hadis itu memahaminya sunnah dalam pengertian hadis, ya sehingga antara hadis dan sunnah sama saja, ya bagi kalangan muhaddisin. Tapi kalau sunnah menurut ulama hukum, ulama usul fikih misalnya, lain lagi ceritanya. Nah, tapi kalau ulama dakwah, ini yang dipakai nih, ini yang dipakai nih. Jadi kalau ulama dakwah ini kan lebih kepada apa istilah itu ya, tablik. Ini yang banyak hari ini nih, yang tampil di berbagai media itu ulama dakwah. Tapi juga tidak ulama usul juga, ulama hadis juga. Tapi yang paling banyak ini ulama dakwah. Jadi ulama dakwah dalam mendefinisikan sunnah adalah as-sunnah itu ma qabala al-bid'ata. Jadi yang namanya sunnah itu ya lawannya bid'ah. Maka ketika ditanya apa itu bid'ah, lawannya sunnah. Jadi ini sederhana sekali nih, sederhana sekali. Pokoknya kalau tidak ada sunnah dari Nabi, sudah pastilah bid'ah. Jadi itu ukurannya dan sangat sederhana. Nah saya kira inilah yang seringkali kita muncul di lapangan, di masyarakat. Pokoknya kalau bicara bid'ah, pokoknya tidak ada dari Nabi, ya udah bid'ah. Nah, padahal biasanya ada dari sahabat, ada dari tabiin, misalnya asar, itu kan. Itu. Bayangkan saja orang kalau selesai mengaji dicium Al-Qur'annya, itu kan dianggap bid'ah karena tidak ada contoh dari Nabi. Tapi kalau dibaca sejarah-sejarah dari para asar namanya kalau praktek di kalangan tabiin misalnya, dan itu bisa tidak apa-apa kita mencontoh bagaimana perilaku sebagai bentuk ta'zim, penghormatan terhadap Al-Quran. Nah, itu dicium. Dulu kalau waktu kita kecil, sebelum mengaji, sebelum dibuka Al-Quran, sesudahnya, nah itu dicium dulu sebagai bentuk ta'zim. Nah, tapi karena mau pakai definisi ini, itu bid'ah semua. Itu.
Nah, itu dalam pengertian umum. Tetapi inilah yang kemudian jadi penting saya kira tentang batasan-batasan dulu tentang istilah sunnah dan bid'ah. Ya, jadi pengertian istilah sunnah ini itu maqabala al-bid'ata, yang berlawanan. Ya, itu pengertian awal, ya, pengertian awal. Nah, jadi dalam pengertian ini yang kemudian ya, lanjut lagi. Jadi sederhana sekali. Ya, ini. Jadi ini sunnah versus bid'ah. Jadi sunnah menurut versi ini selama tidak termasuk bid'ah sudah sunnah. Nah, begitu sebaliknya, selama dianggap bid'ah pasti tidak termasuk sunnah. Yang termasuk sunnah pasti tidak bid'ah. Jadi itulah kira-kira itu. Definisinya secara sederhana. Nah, yang kedua ini. Kuliah ke bulan Ramadan, Pak? Ya. Nah, lanjut ya. Ya, jadi yang kedua yang ini. Nah, jadi ulama hadis mendefinisikan sunnah sama dengan hadis. Nah, inilah yang cuma begini, kalau ulama hadis antara sunnah hadis sama saja, tetapi itu yang terakhirnya itu au udipa ila as-sahabi awit tabi'i. Nah, jadi termasuk hadis dan sunnah itu yang dinisbahkan kepada para sahabat dan tabi'in. Jadi jangan dipotong sampai pada Nabi saja, karena nanti ada praktek dari kalangan sahabat yang kita tidak anggap sebagai hadis, yang kita anggap bukan sebagai sunnah. Nah, itu. Yang lagi lucu lagi, ada lagi misalnya contoh nanti ya, tapi mudah-mudahan tidak lagi ya, tentang istilah tarawih 8 dengan tarawih 20 itu. Sampai ada menggunakan logika begini. Ini tidak ada dalam slide ini, saya tidak sempat masukkan. Jadi pakai logika. Kalau Anda pilih tarawih 20, artinya Anda pilih bukan hadis, karena itu dari Umar. Tapi kalau Anda pilih yang 8, itu artinya pilih Nabi Muhammad. Ini kan logika sederhana. Saya kira beragama tidak begini. Ya, saya kira beragama tidak begini. Makanya ini batasan definisi itu menjadi sangat penting, tarif. Jadi supaya kita tidak terjebak bahwa yang namanya sunnah, yang namanya hadis hanya pada sampai tataran Nabi saja, lalu di luar daripada itu sudah bukan sunnah, makanya menjadi bid'ah. Inilah yang kemudian biasanya sangat meluas kemana-mana. Tapi kalau ulama hadis, inilah definisi yang terlengkap. Saya kira Nuruddin Aitir dalam manhaj ulumil hadis ini sangat bagus, dan itu juga yang dipakai ulama-ulama lainnya, termasuk yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in. Nah, itu definisinya. Antara hadis dan sunnah sama. Lanjut. Nah, jadi saya berpikirnya gini, saya gunakan istilah boleh jadi. Nah, boleh jadi bertolak dari definisi sunnah seperti ini, maka istilah bid'ah adalah yang tidak ada sumbernya dari Nabi. Pendefinisian sunnah sangat luas, maka pemahaman tentang bid'ah pun menjadi sangat luas. Apa saja dari Nabi semuanya sunnah, apa saja bukan dari Nabi semuanya bid'ah. Nah, seperti itulah kira-kira itu. Sama tadi itu. Lanjut. Ya, sama nih, luas sekali. Nah, ini kalau ulama usul fikih maksudnya ini, sunnah ini nanti kita pakai. Kalau ini saya ngacu pandangan Muhammad Ajaj Al-Khatib ya dalam usulul hadisnya. Ya kullu ma sadara anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ghairul Qur'an min qaulin au fi'lin au takririn. Nah, ini yang terakhirnya nih, mimma yaslu ayyakuna dalilan li hukmin syar'iyyin. Jadi yang dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum syar'i. Nah, jadi ini ada batasan-batasannya dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum syar'i. Nah, ini ulama usul fikih terutama. Jadi selalu posisi Nabi sebagai syari, pembuat hukum. Ya, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu pantahu. Saya kira itu salah satu dasar yang menginspirasi itu. Lanjut. Nah, karena berkaitan dengan itu, maka saya ingin menampilkan sedikit tentang ini, karena ini kita akan bicara nanti tentang antara sunnah dan bid'ah, dan saya kira ini penting. Saya mengutip ada satu disertasi ini di Riyadh tentang af'alur Rasul, khusus tentang perbuatan Nabi. Cuma banyak jenisnya.
tentang macam-macam, dan dalam beberapa referensi juga banyak membahas, terutama buku-buku ushul fikih. Nah, saya meringkasnya hanya dalam bentuk 4 saja ini. Yang pertama al-af'al al-jibiliyah. Ya, ini penting nanti karena tadi itu nanti menggaris benang merah antara sunnah dan sunnah dan bid'ah. Maka ini jenis-jenis perbuatan Nabi ini penting juga. Ya, pertama ada al-af'al jibiliyah, ada perbuatan Nabi yang beliau lakukan itu karena dorongan naluri kemanusiaan, tabiat kemanusiaan. Nah, kalau ini dilakukan lalu kemudian kita terjebak pada persoalan sunnah dan bid'ah, maka nanti kesimpulannya semuanya menjadi ini. Padahal itu dilakukan karena dorongan tabiat kemanusiaan. Maka setiap orang punya tabiat, punya kecenderungan, punya naluri yang berbeda-beda. Nah, jadi misalnya orang Eropa, orang Afrika, orang Asia, ya kan beda-beda. Itu. Maka ada perbuatan yang dilakukan oleh Nabi karena naluri kemanusiaannya tidak sama dengan kita, maka kita bisa melakukan sangat naluri. Ya, termasuk dalam hal ini adalah pergerakan-pergerakan. Jadi pergerakan mata, ya, macam tangan ini. Nah, ini. Jadi kalau Nabi bicara kira-kira gerakan tangannya seperti apa? Nah, ini kan refleksi kemanusiaan. Apakah kita harus berbicara pergerakan tangan kita sama persis dengan pergerakan tangannya Rasulullah? Karena itu dianggap sebagai sunnah. Kalau melakukan suatu pergerakan yang menyalahi dari pergerakan Nabi, itu artinya kita sudah melakukan perbuatan bid'ah. Ini saya kira keliru. Keliru karena membatasi tadi itu. Nah, padahal ada perbuatan yang dorongannya karena bid'ah. Contoh, misalnya ketika Nabi berangkat dari Madinah datang ke Mekah untuk melaksanakan katakanlah pergi haji atau pergi umrah, kira-kira perjalanan Nabi dari Madinah ke Mekah berapa kali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat itu singgah di perjalanan. Nah, saya kira ya beliau singgah-singgah. Nah, pertanyaannya apakah semua tempat yang disinggahi oleh Rasulullah kita harus berhenti singgah seperti tempat di mana yang beliau pernah tempati? Nah, saya kira jawabannya tidak. Kenapa? Karena beliau singgah itu karena ya dorongan kemanusiaan tadi itu, mungkin karena lagi lelah, lagi capek, perlu istirahat dan seterusnya. Nah, jangan sampai kita baca sejarah bahwa Nabi pernah singgah duduk, maka kita harus singgah dan duduk di tempat yang sama. Kalau tidak, berarti kita menyalahi perbuatan Nabi dan itu termasuk bid'ah. Jadi akhirnya implikasinya kemana-mana. Padahal itu dorongan kemanusiaan. Nah, ini yang penting ini. Jadi menurut saya pengklasifikasian perbuatan Nabi seperti ini menjadi penting. Ya walaupun juga ada implikasi lainnya kalau kita salah kaprah. Nah, ini yang kedua ini. Yang kedua ini adalah al-af'al allati hiya min qibali al-'adati bi wafqi syariah. Jadi ada perbuatan Nabi itu karena dorongan budaya. Nah, inilah yang saya kira penting nanti di sini, perbuatan jenis nomor 1 dan 2, istilah bid'ah tidak masuk wilayah ke situ. Karena nanti bid'ah masuknya pada wilayah ketiga tentang tasyri'. Ini mengenal seperti ini supaya kita gimana ya? Itu tadi membatasi antara sunnah dan bid'ah. Makanya berkaitan dengan persoalan pakaian, misalnya kita orang Indonesia kan pakaian batik. Kalau di Timur Tengah mungkin ada pakaian yang sekarang banyak juga. Lalu di Afrika, lalu di Eropa pakai jas, pakai dasi dan seterusnya. Ini bagian dari persoalan adat. Tetapi selama adat ini tidak menyalahi syariah, maka tidak apa-apa. Jangan sampai kita berkesimpulan bahwa orang yang pakai jas, orang yang pakai dasi, orang yang pakai baju koko tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan itu masuk kategori bid'ah. Itu keliru saya kira. Nah, maka caranya gimana? Kalau menurut saya nilai-nilai kepantasan, nilai-nilai kerapian, nilai-nilai keindahannya itu yang menjadi sunnahnya di situ. Ya, walaupun misalnya contoh ya, Nabi kan tidak pernah pakaian batik, tidak pernah pakaian jas.
Tapi ketika kita jadikan pakaian jas, pakai dasi, pakai batik sebagai bentuk pemuliaan, bentuk penghormatan, bentuk kerapian, bentuk kebersihan, dari situlah sunnahnya. Yang kedua, sunnahnya juga yang bisa kita ambil, pahami secara substansialnya di situ adalah bagaimana agama ini mengajarkan tentang mengakomodasi. Jadi adaptasi, menyesuaikan diri selama tidak bertentangan dengan syariat. Jadi tidak semata-mata dituntut pada sesuatu modelnya harus sama persis dengan Nabi. Itu. Kecuali, ini yang perlu dicatat, kecuali. Ya, jadi perbuatan al-jibiliyah dengan perbuatan al-adah ini dua syariah, kecuali kalau ada dalil yang menjelaskan secara khusus tentang keutamaan pahala yang dikandung apabila kita melakukan itu. Itu sudah bukan lagi perbuatan adat dan bukan lagi perbuatan jibiliyah, bukan tabiat, tapi itu lebih kepada tasri. Ya, jadi misalnya contoh, kalau kita di sini ada nggak zaman Nabi makan pakai kursi? Ada nggak Nabi Muhammad kalau makan pakai di atas pakai meja itu? Ya, tentu kan tidak. Lalu kemudian kita di sini rata-rata udah makan pakai meja, pakai kursi dan seterusnya. Maka itu namanya mengakomodir budaya. Nah, jadi kecuali kalau ada hadisnya mengatakan siapa yang makan dengan cara seperti ini pahalanya begini, atau memakai pakaian seperti ini pahalanya begini, siapa melakukan begini pahalanya begini, dan siapa yang tidak melakukan begini maka dia akan tercela, dia akan dapat siksaan. Maka itu bukan lagi perbuatan jibiliyah, bukan lagi perbuatan adat. Itu penting, itu kata kuncinya itu, ya. Selama tidak ada dalil secara khusus menjelaskan tentang keutamaan dan nilai pahala yang dikandung perbuatan itu atau nilai ketercelaan apabila kita tinggalkan, maka itu masuk kategori al-ibahatu al-akliyah, yaitu kebolehan secara rasionalitas. Tinggal kita lihat nilai kepantasannya apa tidak. Jadi kalau pemahaman seperti ini, maka ya keragaman budaya itu kita akan diperkaya dengan cara saling menghargai, ya. Jadi pakaian-pakaian adat di suatu daerah itu bagian dari kekayaan bangsa. Ya, jadi ini cara menurut saya beginilah pemahaman. Jadi kita tidak terlalu gampang, wah itu nggak ada zaman Nabi, bid'ah semua. Nah ini yang nomor 3 nih. Saya kira nomor 3 ini al-af'al tasyri'iyah. Jadi perbuatan syariah didasarkan pada wahyu. Nah ini tidak ada otoritas manusia untuk melakukan kreativitas. Jadi tidak ada inovasi di sini. Begitu ada inovasi masuk, maka itulah muncul bid'ah. Jadi menurut saya kira bid'ah itu diberlakukan pada istilah nomor 3. Ketika ada perbuatan tasyri yang misalnya katakanlah ibadah yang satu waktunya sudah ditentukan, yang kedua bacaannya sudah ditentukan, yang ketiga gerakannya sudah ditentukan. Nah, kalau ini sudah ditentukan seperti ini, lalu kemudian kita berikan inovasi yang tidak ada penjelasannya dari Nabi, itulah yang dimaksud man ahdasa. Ya, siapa yang mengada-adakan sesuatu hal yang baru, ya, malaisa minhu, yang tidak ada sumbernya dari Nabi, fahuwa raddun, maka itulah yang tertolak. Nah, dalam hadis lain, ya, man amila amalan, siapa melakukan satu amalan yang tidak ada sumbernya dari Nabi, fahuwa raddun. Nah, itu dalam konteks ibadah yang memang sudah ditentukan. Nah, ini masuk kategori yang nomor 3 ini, nomor 3. Nah, lalu kalau misalnya contoh ya, kalau misalnya salat, ya kan gerakannya sudah ditentukan itu. Nah, ketika ditambah-tambah, ya ada gerakan yang lain di luar daripada itu dan tidak ada keterangan dijelaskan dari Al-Quran, hadis, dan penjelasan para ulama, itu masuk kategori bid'ah seperti itu. Nah, yang keempat saya kira ini al-af'al al-khassah bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan khusus untuk Nabi, bukan untuk dicontoh, ya. Itu saya kira ya kalau Nabi kan istrinya lebih dari 4, itu bukan untuk dicontoh itu. Ya, jadi Nabi nikah perempuannya tidak ada walinya, itu sah. Nabi tidak ada mahar, sah. Nabi tidak ada saksi, itu sah. Jadi
Nabi kalau tidur, bangun, langsung sholat, sholatnya sah. Karena tidurnya Nabi tidak batalkan wudhu. Tapi kalau kita batal wudhu. Nah ini ada kekhususan di sini. Nah saya kira ini sekedar gambaran untuk menjelaskan tadi itu tentang sunnah dalam perspektif, ya ini terutama dalam perspektif ulama-ulama usul fikih. Kalau ulama hadis murni kadang-kadang tidak mau membahas persoalan ini. Pokoknya semua dari Nabi itu hadis, semua dari Nabi itu sunnah. Ya, itu. Ya lanjut. Ya, jadi pengertian seperti ini, pengklasifikasian seperti ini saya kira disinilah nanti kalau di kalangan para ulama, nah itu ada istilah as-sunnah at-tasyri'iyah dengan as-sunnah gairu tasyri'iyah. Jadi ada sunnah yang berdimensi hukum, ada yang tidak berdimensi hukum. Nah, nanti implikasinya saya kira nanti dari sinilah muncul di kalangan para ulama tentang istilah bid'ah itu juga begitu. Jadi ada bid'ah mazmumah, ada bid'ah mahmudah. Jadi ada yang tercela, ada yang tidak tercela, bahkan justru baik. Nah, inilah yang banyak dipakai ulama-ulama hari ini, terutama di kalangan Nahdlatul Ulama. Tapi kalau yang lain, pokoknya tidak ada perbedaan. Semua bid'ah dalalah, semua bid'ah sesat. Nah, ini yang kemudian menjadi implikasinya buat kita muncul. Pokoknya tidak ada pembagian. Nah, padahal ini yang saya paparkan di sini nih. Lanjut. Nah ini saya sengaja kutip bukunya Syekh Suyuti. Ya, al-amru bil ittiba wan nahyu anil ibtida. Jadi perintah untuk berpegang kepada sunnah Nabi dan larangan untuk membuat bid'ah. Kenapa saya mengutip As-Suyuti? Karena As-Suyuti ini kalau menurut yang saya tahu itu tidak kurang dari 350 kitab yang dia tulis. Bahkan ada mengatakan sampai 500 judul. Ini Syekh Jauna Suyuti, ya wafatnya 1505. Kalau Syekh Jauna Suyuti saja membagi bid'ah dalam seperti ini, lalu kemudian kita mengatakan tidak ada pembagian, mana yang lebih hebat, As-Suyuti atau kita? Makanya saya sengaja ambil As-Suyuti. Kalau guru kami di Campalagian, di Polewali Mandar, sejak dulu, salah satu jawabannya itu kalau kita ada menanyakan sesuatu yang berbeda, apa jawabannya? Mana kamu lebih pintar daripada ulama terdahulu? Nah, itu kita diam langsung. Ya, jadi itu salah satunya. Jadi makanya saya sengaja mengambil pandangannya As-Suyuti. Ya, karena kalau yang banyak hari ini kan ulama-ulama yang ada selalu dijadikan rujukan. Kalau menurut saya ya karena As-Suyuti ini ulama tafsir, ulama hadis, ulama fikih, ulama usul fikih, ulama apa lagi? Karangannya luar biasa banyaknya ini, ensiklopedia yang luar biasa As-Suyuti ini. Maka saya sengaja mengambil kitabnya ini. Nah, itu Al-Hawadis tangkasimu ila bid'atin mustahsanah wa ila bid'atin mustaqbahah. Jadi ada yang mustahsanah yang baik dan ada yang jelek. Nah, lalu beliau mengutip pendapatnya Imam Syafi'i. Syafi'i ini ada juga dikutip Hilyatul Aulia oleh Al-Baihaqi juga. Jadi al-bid'atu bid'atani. Jadi bid'ah itu ya ada dua, satu bid'atun mahmudatun wa bid'atun mazmumatun. Kalau Imam Syafi'i sekelas beliau saja sudah membagi seperti itu, lalu kemudian kita mengatakan tidak ada pembagiannya, ya kalau saya sih pribadi mana yang ditanya, saya jawabannya saya lebih ikut kepada mazhab Imam Syafi'i. Saya lebih ikut kepada Imam Baihaqi. Saya lebih ikut kepada Abu Nuaim. Saya ikut kepada apa yang disampaikan oleh As-Suyuti. Ya, nah ini sederhana saja. Sederhana. Nah, saya menduga pembagian seperti ini terinspirasi tadi juga dengan pembagian-pembagian jenis-jenis perbuatan Nabi itu. Ya, jadi fama wafaqa sunnata fahuwa mahmudun. Jadi sesuatu hal yang baru tapi sesuai dengan sunnah, ya fahuwa mahmud, maka itu mahmud, boleh, bagus. Tapi wa ma khalafa, nanti yang menyalahi. Jadi melakukan sesuatu inovasi keluar dari rel, maka itu saya kira mazmum. Ya wataja biqauli Umar, ini yang dipakai hadisnya itu ketika ini masalah tarawih. Ya pada zaman Nabi kan hanya beberapa hari sampai malam keempat rame. Nanti pada setelah itu zaman Umar diimami oleh Ubay bin Ka'ab, itu banyak ada yang sana, banyak berkumpul-kumpul. Lalu kemudian disatukan berjamaah, itulah dianggap sebagai nikmatil bid'at hadhihi. Sebaik-baik nikmat yang ini.
Jadi berjamaah tapi yang dilakukan di situ. Nah, itu salah satunya bahwa ada sesuatu hal yang baru tetapi tidak menyalahi sunnah. Ya, saya kira itu juga yang dibawa itu. Waqala Imam Syafi'i radhiyallahu anhu aidan al-muhdasat minal umuri darbani. Ahduma mahdasa yukhalifu. Nah, ini. Jadi sesuatu yang baru yang muncul tapi menyalahi yukhalifu kitaban au sunnatan au asaran au ijma'an fahadhihi bid'atud dalalah. Nah, ini saya kira ini kesimpulannya. Jadi selama tidak menyalahi apalagi sampai bertentangan Al-Qur'an, bertentangan dengan sunnah hadis, bertentangan dengan asar. Asar ini ya tadi itu dari para tabi'in. Apalagi bertentangan dengan konsensus ijma kesepakatan para ulama, maka itulah yang sesat. Tapi di luar dari itu ya selama tidak ya maka itu boleh. Ya. Saya kira itu batasan-batasan tentang istilah as-sunnah dan bid'ah. Jadi secara umum aja. Lanjut Ustaz. Nah, ini yang tadi yang ya terjemahnya tadi. Ya, saya kira itu. Ya. Nah, ini menarik ini. Ini dalam Sahih Muslim, Syarhun Nawawi, Imam An-Nawawi. Ya, Imam An-Nawawi ini 676 Hijriah, 1303 ini. Ya, beliau ketika mengomentari hadis ini itu ada dalam Sahih Muslim, syarahnya Syarhun Nawawi. Beliau mengomentari hadis ini, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Lalu ada wa man sanna fil sunnatan sayyi'atan. Itu jadi dari sunnatan hasanatan dengan sunnatan sayyi'atan. Nah, apa penjelasan beliau? Lanjut Ustaz. Ada di bawahnya kalau Anda salah itu. Nah, jadi beliau mengomentari hadis ini dan kalimat wa fi hadzal hadisi takhsisu. Jadi mentaksis hadis yang selama ini berkembang. Kullu dasatin bid'ah. Semua atau setiap hal yang baru adalah bid'ah. Ya, wa kullu bid'atin dalalah. Semua bid'ah adalah sesat. Jadi ini hadis ada beberapa yang meriwayatkan hadis ini termasuk Abu Daud. Menurut beliau itu adalah amun makhsusun. Dia bersifat umum tapi ditaksis. Salah satu yang mentaksis hadis itu yang hadis tadi itu. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Dengan sunnatan sayatan. Artinya begini. Jadi kalau pakai kullu mudasatin bid'ah ini kan bersifat umum. Tapi karena bersifat umum ini lalu ada mentaksis bahwa tidak semuanya, tapi ada namanya sunnatan hasanatan, kemudian ada sunnatan sayyiatan. Jadi sudah ada pentaksisan. Nah, satu kaidah yang dipakai oleh para ulama, kalau ada dalil yang bersifat umum, lalu kemudian ada dalil yang memberikan taksis semacam penghususan atau pengecualian, maka yang biasanya kita pakai adalah bersifat khusus. Nah, artinya apa? Artinya sekali lagi sama tadi yang dijelaskan Imam Asy-Syafi'i yang diikuti para ulama-ulama berikutnya bahwa ya tidak semuanya, tapi ada bid'ah yang dolalah, ada bid'ah yang tidak, atau istilah bid'ah mazmumah dengan bid'ah mahmudah. Ya, saya kira ini penjelasan. Ini nih sunnatan hasanatan, lalu bid'atan mazmumatan atau bid'atan mahmudatan. Ya, sekali lagi itu penegasannya sampai di situ tentang terminologi antara sunnah dan bid'ah. Jadi adik-adik sekalian terutama dari kalangan milenial yang banyak mendapat informasi melalui media-media sosial, melalui digital, ya sekarang ini karena informasi yang sifatnya hanya singkat, padat, sehingga pakai hadis hanya satu, kullu bid'atin dalalah, dengan menggunakan logika namanya kullu. Kalau kullu kan semua, berarti tidak ada yang lain, itu logika. Nanti kan ada penjelasannya dalam ilmu mantik itu bahwa tidak semua kullu. Coba tengok di Al-Qur'an berapa banyak kata kullu yang bukan dalam pengertian semuanya, tapi semua yang ada di daerah itu, tapi di daerah lain tidak. Itu namanya kullu. Baik. Sekarang kita masuk. Ini Amalia. Saya mohon maaf Ustaz tidak banyak nyinggung tentang bid'ah-bid'ah dan Ramadan. Saya melihatnya ya semua bagus lah, kecuali yang betul-betul memang merusak. Jadi pertama ya sahur, dan disinilah saya kira ini kan menjadi
pembahasan hari ini kan masalah imsak, karena itu dianggap bid'ah. Ya, jadi makanya ini sahur kita memulai dari sini dulu, karena ini perintah Al-Quran. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajri. Ya, ini tadi malam saya bahas di pengajian saya ini. Jadi bicara tentang puasa itu mulai dari dari 183 sampai 187 di surah Al-Baqarah. Nah, itu. Yang populer yang sering nanti kita dengar ini hampir tiap malam itu adalah kutiba alaikum syamu la'allakum tattaqun. Nah, sampai di situ. Padahal hukum-hukum puasa dijelaskan di Al-Baqarah 187 itu. Nah, salah satunya ini. Ya, wa kulu washrabu, makan dan minumlah hatta tabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajri. Nah, inilah batasannya ini. Jadi maksudnya ini bangunlah makan dan minum sahur, itu maksudnya. Jadi puasa itu dimulai dari sini. Mulai dari sini. Ya, dalam ayat ini dipertegas oleh hadis dengan kalimat tasaharu fa inna fisuri barakah. Jadi bersahurlah kalian karena dalam sahur itu ada berkah. Ya, jadi sahur ini berkah banyak. Nah, berkah dalam pandangan agama saya kira kebaikan yang mengalir. Ya, jangan dipandang enggak, saya kan udah kenyang tanpa sahur pun juga tidak apa-apa. Bukan masalah itunya, tapi ada sesuatu yang nilai dan hikmah yang terkandung di situ. Salah satunya pembeda sahurnya orang-orang Yahudi kan sebelum Islam ini kan sudah diwajibkan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkannya berpuasa sebelum kamu. Nah, itu. Jadi sebelum Islam sudah diwajibkan. Cuma puasanya orang-orang sebelum kita ini itu tidak ada sahurnya. Tidak ada sahurnya. Maka kita diperintah bangun sahur itu supaya menjadi pembeda. Nah, salah satu kaidah dalam agama bahwa kalau kita berpuasa sama dengan puasanya orang-orang Yahudi, maka itu hukumnya makruh. Supaya tidak makruh dan mendapat kita sunnah, maka ya itu disunatkan bangun sahur. Ya, supaya dapat sahur paling tidak ya walaupun seteguk air. Seteguk air ya kualah. Yang penting ada sahurnya. Yang kedua, oleh para ulama fikih, kalau sudah masuk pertengahan malam ya mungkin sekitar jam 12-an lah ke atas lah. Kalau sudah itu ya sudah bisa mendapatkan sunnah dari sahur itu. Ya, lanjut. Ya, yang ini termasuk sunnah juga mengakhirkan tapi tidak sampai kepepet karena ini nanti ini disunatkan. Nanti batas akhirnya nanti ada sekitar 50 ayat bacaan yang sedang itu yang kemudian nanti persoalan imsak. Ya, jadi la tazalu ummati bi khairin ma ajalu al-fit iftara wa akharu as-suhura. Jadi umatku senantiasa berada dalam kebajikan selama mereka menyegerakan berbuka. Nanti sunatnya menyegerakan, tapi waktunya udah pasti. Ya, jangan buru-buru berbuka, ternyata waktunya waktu yang bunyi di HP, padahal waktunya belum. HP bisa di setel dan mengakhirkan makan sahur. Nah, itu. Nah, lanjut. Nah, ini yang jadi masalah nih. Ya, sekarang kada muncul tentang bid'ah. Sebenarnya ini lebih kepada persoalan pemahaman. Ada yang muncul hari ini karena dianggap membuat ada masyarakat, tapi masyarakat yang anulah, karena ada merasa seolah-olah ada ajaran baru. Sebenarnya sih bukan ajaran baru, tapi lebih kepada warning, kehati-hatian. Ya, jadi sebenarnya batasan untuk tidak boleh lagi makan itu adalah al-fajr tadi itu. Wa kulu washrabu hatta. Jadi ada kalimat hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajri. Jadi fajr ini artinya subuh. Jadi kalau sudah masuk waktu subuh itulah batasannya. Jadi imsak itu muncul karena mengkhawatirkan jangan sampai tidak ada kehati-hatian. Ya, saya pernah menyaksikan, saya pergi keliling safari Ramadan bersama ya pejabatnya di sini, gubernur. Lalu karena diwawancarai oleh wartawan, setelah ini sudah menjelang sudah sahur.
Jadi diwawancara ada beberapa pejabat lah ya. Jadi diwawancara wartawan, tapi sambil merokok. Sambil merokok ini. Sambil merokok ternyata bunyi azan. Nah itu karena tidak mengabaikan namanya imsak. Coba bayangkan kalau lagi masih asik, snack apa segala, tidak ada peringatan tentang imsak yang diperkirakan sekitar 10 menit sebelum masuk waktu subuh. Nah, itu kan ya repot lah kalau lagi pasar itu lalu kemudian masuk waktu subuh. Nah, itu masalahnya di situ. Maka saya kira ketika ada kebijakan bahwa 10 menit sebelum salat subuh ditetapkan sebagai warning, kehati-hatian, itulah imsak. Jadi saya kira sesuatu yang bisa menolong untuk terlaksananya agama dengan baik, maka itu menjadi sunnah. Guru saya di kampung, saya selalu ingat kaidahnya itu. Ya, apa istilahnya itu? Ma'anaka ila dinin fahuwa dinon. Itu ada guru saya Ki Haji Muhammad Nur. Jadi cerita begini, apa saja yang bisa menolong kamu untuk bisa melaksanakan agama dengan baik, maka itu juga agama. Nah, itu kesimpulannya. Dan itu sama persis dalam Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali ini saya baru-baru baca ini, karena setiap hari Rabu saya baca kitab Mau'izatul Mu'minin. Jadi batasannya tentang dunia dan akhirat, ya kan ada bab zammu dunia, ketercelaannya dunia. Tapi Al-Ghazali mengatakan bahwa segala sesuatu dalam dunia ini yang kamu lakukan tapi betul-betul karena Allah mengantarkan kamu kepada ridha Allah, maka itu bukan dunia. Itu. Jadi walaupun di mata kita sesuatu adalah dunia, tapi ketika itu kita gunakan untuk mengantarkan kita kepada ridha Allah, maka itu bukan dunia. Itu akhirat. Jadi sama dengan itu. Jadi kalau misalnya imsak ini membantu kita supaya tidak terjebak kepada tadi itu, pas lagi ini, maka itu tidak masalah. Ya, kalau dalam kaidah usul fikih biasanya dipakai sadduz dzari'ah. Ya, sadduz dzari'ah. Itu untuk mencegah. Nah, sama dengan saya beri contoh ini. Misalnya larangan bermain-main di pinggir jurang yang terjal. Ya, di jurang yang terjal dan dalam. Ya, kenapa dilarang? Karena dikhawatirkan akan terpeleset dan jatuh ke dalam jurang itu. Jadi sekitar berapa meter ke sana itu dikasih pelang, jangan menuju ke sana. Jadi itu kira-kira gitulah itu. Nah, saya kira ini bukan bid'ah. Tapi kalau misalnya orang menganggap bid'ah, ya sesuatu bid'ah itu dalam pengertian menurut bahasa, bukan dalam pengertian yang membuat kita sesat dan membuat kita masuk neraka. Saya kira tidak sampai ke situ. Ya, lanjut. Nah, ini tadi nih dalam beberapa komentar ini juga sering dijadikan kalau saya salah Imam Al-Mawardi ya, pengarang kitab Al-Iqna ya, siapa ya, yang salah satu dibuktikan bahwa Nabi itu berhenti makan, berhenti minum sahur, itu diperkirakan jaraknya ini. Ini disampaikan oleh Zaid bin Thabit. Ini penulis wahyu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipercayakan ketika Al-Quran mau dihimpun. Namanya Zaid bin Thabit. Apa dia cerita? Dia bilang tasahar nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semua qama ila shalah. Jadi kami pernah makan sahur bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian usai sahur beliau berdiri pergi mengerjakan sholat subuh. Nah, kami tanya berapa lama waktunya antara adzan dan sahur? Jawabnya itu kaduru khamsina ayatan. Ya kira-kira seseorang membaca 50 ayat Al-Quran. Tapi bacaan yang sederhana. Ya, kalau bacaan yang kayak murattal panjang ya itu data berapa menit. Tapi kalau baca cepat-cepat ya mungkin dekat. Ya, intinya begitu. Ada jarak supaya jangan kita berhenti sebelum masuk waktu subuh. Nah, masa jeda itulah namanya imsak. Itu. Masa jeda. Jadi saya kira ini. Lanjut dikit lagi ya, ini niat dan lafal niat. Ya, ini kalau niat tidak ada masalah, tapi lafalnya ini yang sering dipersoalkan. Nawaitunya, usollinya masih ribut tentang itu. Ya, malam yubayyiti siyama qabla al-fajri fala siyama. Siapa yang tidak berniat puasa pada malam harinya sebelum subuh, maka tidak ada puasa baginya.
Nah, inilah dalil yang dipakai oleh para ulama. Nah, yang menjadi soal adalah lafal niat. Melafalkan niatnya. Nah, lanjut saya kutip Imam An-Nawawi dalam kitabnya Kasyifatus Saja. Ini syarahnya Safinatun Najah. Apa kata Imam An-Nawawi? Ini Nawawi Al-Banten, ya Nawawi Al-Banten ini. Wala takfi an-niyatu bil lisani dunal qalbi kama la yustaratu at-talaffuzu biha qat'an lakinnahu yundabu. Nah itu. Lakinnahu yundabu liyu'awina al-lisana al-qalba. Ya. Jadi liyu'awina al-lisanul qalba. Jadi niat itu tidak cukup hanya dengan mengucapkan di mulut tanpa kehadiran hati, sebagaimana tidak disyaratkannya mengucapkan lafal niat secara mutlak. Jadi niat itu tetap di hati, akan tetapi disunatkan melafalkannya karena pembacaan ya lafal niat itu oleh mulut akan membantu konsentrasi hati kita. Itu sama dengan usolli parda, ya tahu nawaitu sauma gaden. Nah, tapi orang-orang masih sering itu bid'ah, ada hadisnya. Memang Nabi pernah membaca nawaitu, memang Nabi pernah baca usolli. Bukan masalah itunya. Kalau itu dari dulu Imam An-Nawawi udah paham lagi itu. Tapi ini kan persoalan yang tadi itu kalau dalam kaidah usul fikih itu dikatakan ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Kalau ada sesuatu perbuatan yang wajib yang tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan perbuatan itu, maka perbuatan itu juga menjadi wajib. Begitu juga. Jadi malatimu as-sunnah, sesuatu yang sunat tidak bisa dilakukan dengan baik kecuali dengan perbuatan itu, maka bahwa sunnatun, maka itu juga menjadi sunat. Itu kaidahnya. Itu siapa nih yang saya biasa dengar dan baca juga itu yang dari Syria, Ramadan Al-Buti. Wah, itu luar biasa penjelasannya itu. Jadi inilah ulama-ulama fikih, ulama usul fikih tidak membaca secara tekstual, pokoknya tidak ada hadisnya bid'ah, tidak ada contohnya bid'ah, padahal pemahamannya tidak sesederhana itu. Jadi bukan berarti bahwa para ulama terdahulu tidak pernah membaca hadisnya, sudah dibaca. Nah, cuma ini tadi ini. Jadi sekali lagi niatnya tetap mahalnya itu mahaluha, tempatnya niat itu adalah di hati. Tetapi untuk melafalkannya itu tidak apa-apa. Itu di dalam fikih sunnah al-fiqh al-islamiyya adillatuhu itu mayoritas ulama membolehkan. Ya tadi itu. Jadi jundabu ya disunatkan ya li'awinal lisanul qalba, karena dengan lidah terucap oleh lidah ini bisa mengontrol membuat hati kita lebih gampang konsentrasi. Jadi tidak apa-apa. Jadi tidak usah ribut. Ya, lanjut. Ya tadi ini sama dengan tadi itu menyegerakan berbuka ya. Ya, memberi, saya kira ini juga kalau yang hari ini nih kalau memberi buka puasa itu secara umum sudah sangat jelas. Lalu teknisnya seperti apa? Itu macam-macam. Kalau yang dulu memberi buka puasa bersama itu dengan cara pergi mengundang dari rumah ke rumah, dikumpulkan lalu makan bersama-sama. Itu persoalan teknis. Lalu kemudian ada juga memberi buka puasa bersama dengan cara membelikan Indomie, membelikan beras, gula, minyak goreng, lalu dibagi-bagi. Itu juga sama, teknisnya berbeda. Jangan sampai karena ini tidak ada contohnya dari Nabi. Tidak pernah Nabi memberi buka puasa Indomie. Walah, kacau nih. Jadi ini kan persoalan. Jangan sampai dianggap bid'ah lagi. Karena yang sekarang muncul ini adalah bagi-bagi buka puasa takjil di pinggir jalan. Ada adik-adik mahasiswa membantu para musafir. Ya, jumlah musafir sekarang ini kan jumlahnya jauh lebih banyak ketimbang orang-orang zaman dulu, karena sekarang ini udah banyak alat transportasi kendaraan itu. Jadi banyak orang yang sudah macet di jalan, masuk waktu buka itu terbantu sekali dengan adanya relawan-relawan, para adik-adik mahasiswa dan pelajar itu datang menjemput mereka, bagi-bagi kurma, bagi-bagi nasi kota, bagi-bagi kue, snack dan seterusnya. Itu juga masuk kategori ini. Jangan dianggap itu bid'ah tuh.
Nah, ada ceritanya orang pergi berbagi buka puasa. Ini bukan persoalannya di situ. Ini persoalan hadisnya membantu orang bisa menjalankan. Jadi sekarang ini modifikasi untuk cara berbukanya itu saya kira berkembang ya sesuai dengan kebutuhan. Semuanya masuk kategori itu dan saya kira tidak ada yang beda di situ. Jadi jangan sampai karena dianggap caranya berbeda lalu dianggap beda. Gitu. Ada contoh yang sering saya sampaikan di depan teman-teman mahasiswa. Contoh misalnya begini, ini mohon maaf ya, kalau di dalam peserta ini ada praktisi bekam. Ya, kan hadis yang banyak dipakai itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Ya, inna afdala ma tadawaitum bihi al-hijamatu. Sesungguhnya pengobatan yang paling utama di antara kalian itu adalah bekam. Itu hadisnya. Dari Bukhari dan Muslim. Sekarang pertanyaannya, kalau secara tekstual itu bekam adalah sunnah itu. Tetapi kita tidak menutup diri bahwa yang dimaksud oleh hadis itu adalah ya berobatlah ketika kamu sedang sakit. Itu sunnahnya. Jadi sunnahnya bukan semata-mata pada bekamnya. Ya, tapi sunnahnya di situ adalah berobatlah ketika kamu sedang sakit. Itu yang dimaksud. Masalahnya mau berobat pakai bekam silakan. Tapi kalau ada mau berobat dengan akupuntur juga tidak apa-apa. Mau berobat dengan pengobatan refleksi yang lain juga boleh. Mau berobat dengan disuntik, mau berobat dengan makan pil, obat, dan seterusnya, tidak apa-apa. Karena masalahnya bukan pada jenis-jenis obatnya. Ya, tapi bagaimana kepedulian kita terhadap menjaga kesehatan tubuh kita. Itu sunnahnya di situ. Maka ada ulama yang mengatakan bahwa salah satu substansi dari hadis itu adalah hiduplah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, itu sunnahnya. Nah, itu. Nah, inilah yang kemudian kalau tidak dipahami seperti ini, yang saya beri istilah itu maqasidus sunnah, tujuan-tujuan yang bisa dipahami dari hadisnya. Jadi bukan sekedar materinya, materi formalitasnya apa yang disebutkan dalam hadis itu. Nah, seperti tadi berbuka puasa. Ini karena persoalan pemahaman ini yang antara sunnah dan bid'ah gitu. Jangan sampai hanya sebatas itu lalu kita anggap. Ya, jadi saya kira itu diantara masalah sunnah dan bid'ah, khususnya di dalam hal tadi berbuka puasa. Nah, selanjutnya adalah ini mengqama Ramadana, ini muncul lagi ini muncul. Jadi qama Ramadana ini ada berapa hadisnya nih. Pertama, mansama itu sama bunyinya semua itu. Mansama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan wahtisaban, maka itu sama mangqama Ramadana, sama semua Bukhari dari Abu Hurairah itu. Mangqama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Oh ya, saya tambah sedikit. Imanan wahtisaban juga itu dipakai oleh sebagian ulama ketika berniat. Nawaitu shauma gadin an adai fardi syahri Ramadan hadis sanati imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Itu kelengkapannya itu. Itu karena berangkat dari hadis ini. Jadi ketika berniat nawaitu shauma gadin an adai fardi syahri Ramadan hadis sanati imanan wahtisaban lillahi ta'ala itu. Nah, jadi ini dalil tentang qama. Jadi bangun malam. Nah, ini nanti kalau kata almarhum Profesor Kiai Mustafa Yakub, kalau pakai hadis ini secara umum, maka orang mau bangun pada malam Ramadan salat tarawih 36 rakaat boleh, 40 rakaat boleh, 20 rakaat boleh, berapa? Karena di sini tidak disebutkan jumlahnya. Ya, pokoknya bangunlah. Ya, jadi qiyamul lail. Jadi qama Ramadan inilah yang sekarang muncul qiyamul Ramadan atau qiyamul lail. Ya, qiyamul Ramadan masalah jumlah rakaatnya itu beberapa hadis yang menjelaskannya. Jadi saya kira tidak ada masalah di situ. Lanjut. Ini tadarus. Ya, saya kira ini hadis Bukhari dari Ibnu Abbas. Kata Nabi wa kana Jibrilu yalqa fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisu al-Qur'an. Jadi setiap malam malaikat Jibril datang mendatangi Nabi di bulan Ramadan dan beliau itulah mendaras Al-Qur'an. Jadi ada penjelasan juga bahwa Al-Qur'an yang diterima selama ini kan dicek
Nah, dicek. Jadi dalam riwayat yang lain Nabi membaca, lalu kemudian didengar oleh Jibril. Jibril membaca, Nabi mendengar. Itu namanya yudari suhu. Lalu kemudian muncul istilah tadarus. Ya, inilah dasarnya saya kira. Lanjut. Nah, ini kelengkapan hadisnya ini. Nah, ini juga bicara tentang sunatnya bersedekah di bulan Ramadan. Ya, ini kelengkapannya sama. Cuma tadi saya potong karena berkaitan dengan tadarus. Jadi Ramadan itu, Nabi itu kalau bulan Ramadan, Nabi kan sudah sangat ajuat, orang saya dermawan. Tapi lebih dermawan lain kalau pada bulan Ramadan. Apa yang ada tangannya itu? Keluar itu mengalir. Nah ini, Fayu sodakati abdalu, Nabi pernah ditanya, sedekah apa yang paling bagus? Ya, sedekah di Ramadan. Ya, sedekah. Tapi sedekah yang paling bagus ini, selain pada bulan Ramadan, ya juga tentang asas kemanfaatan, terutama manfaat silaturahminya juga. Jadi makanya itu kalau sedekah didahulukan kepada orang terdekat supaya silaturahminya lebih bagus. Lanjut. Oh ini sama tadi, saya lupa hapus nih. Ya sama tentang sedekah. Ini saya kira doa. Nah ini juga memperbanyak doa bulan Ramadan. Jadi momentum karena dalam hadis itu idza jaa ramadanu putihat abu-abu sama. Jadi langit itu terbuka. Dalam hadis lain idza jaa ramadanu putihat abu-abu rahmah, pintu rahmat terbuka. Dalam hadis Bukhari yang paling populer idza jaa ramadanu putihat abu-abul jannah. Jadi terbuka surga, terbuka langit, terbuka rahmah, maka artinya Allah pada bulan Ramadan itu sangat dekat dengan kita, maka inilah ditegaskan di Al-Baqarah 186. Ya, fa inni qarib, maka aku sangat dekat, maka berdoalah kepadaku. Jadi Ramadan itu adalah tempatnya kita banyak berdoa. Masalah bunyi doa itu terserahlah. Maka ini mungkin ini nanti yang muncul lagi itu tentang kasidah-kasidah habis tarawih. Yallahu lana bisa'ada. Itu kan bidia-bidia juga kata orang. Tapi kalau saya tahu saya itu doa. Ya Allahu lana bisa'ada. Ya Allah limpahkanlah kepada kami as-sa'ada kebahagiaan. Wal khatimah bisa'ada. Dan matikan kami dalam keadaan husnul khatimah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu maknanya sebenarnya. Cuma kan orang mengkasidahkan supaya ada seninya. Itu. Nah, itu doa tuh. Nah, itu Ramadan disunahkan banyak doa. Lanjut. Ya, ini saya kutip dari hadis Tirmidzi, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya. Ya, otaknya ibadah itu adalah doa. Kalau lihat penjelasannya Al-Albani, itu dhaif. Ya. Tapi sekali lagi, kalau laca tentang status hadis ini memang dhaif. Karena salah satu perawi namanya Ibnu Lahiyah. Ibnu Lahiyah ini dhaifnya bukan karena moral, tapi lebih kepada intelektualitasnya yang agak sedikit terbatas. Nah, itu kalau ada hadis dhaif karena periwayatnya intelektualitasnya yang sedikit agak bermasalah, itu tidak apa-apa. Yang bermasalah itu kalau moralnya itu. Nah, itu yang kadang-kadang kita tidak benar. Bagi saya sih ini tidak apa-apa, karena ini intinya. Jadi doa itu hakikatnya menyadari sepenuhnya tentang keperluan kita kepada Allah. Sekaligus kita mengakui seluruh kelemahan dan keterbatasan kita. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah itu sama dengan bahasa kita ini, kita menempelkan diri kita kepada Allah. Makanya dalam hadis riwayat Imam Ahmad, orang yang tidak mau berdoa kepada Allah pasti akan dibenci oleh Allah. Karena seolah-olah dia cuek. Ya, sama orang cuek artinya seperti dia tidak memerlukan Allah. Makanya dibenci. Maka orang selalu banyak doa kepada Allah itu suka Allah. Itu. Ya. Itikaf, ya saya kira ini itikaf. Ya, kalau itikaf secara umum sih pokoknya begitu masuk ke masjidnya itikaf. Nah, tapi secara khusus di bulan Ramadan, ya nanti ada hukum-hukum itikaf sendiri termasuk keberadaan masjidnya. Ya, lanjut itikaf. Nah, ya sama tadi terutama di akhir-akhir Ramadan. Nah, ini terakhir. Ini terakhir bagi orang yang mampu. Ya, idza jaa Ramadanu fa'tamiri fa inna umratan fi ta'dilu hajjatan. Apabila Ramadan telah tiba maka ya pergilah umrah. Karena umrah pada bulan Ramadan itu nilainya sama dengan haji. Nah, itu kelebihannya. Ini bagi yang mampu. Ini kalau ada yang hadir di sini pengusaha travel, boleh. Ini dalilnya ini untuk menambah iklan. Tapi tidak apa-apa, ini motivasi.
Karena alhamdulillah tahun lalu saya berangkat akhir Syaban, saya dapat 3 hari Ramadan. Jadi saya bisa umrah mengumrahkan orang tua saya pas di bulan Ramadan. Ya walaupun kedua orang tua saya sudah badal haji kan, tapi alhamdulillah Ramadan tahun lalu sempat saya umrahkan di bulan Ramadan. Alhamdulillah itu satu ya kemudahan. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf dan terima kasih sekali lagi. Mohon saran dan masukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu tadi materi luar biasa yang disampaikan oleh Anang guru kita. Sebelum lanjut, para teman-teman, guru-gurunda yang sempat hadir, kalau saya mengatakan Anang guru, itu adalah gelar ya guru, bahkan maha guru kita di daerah Sulawesi Barat ya. Jadi jangan sampai ada yang kaget, apalagi yang diistilahkan Anang guru ya. Ya, kalau di Bugis itu Andre Guruta, dan biasanya kalau di Jawa itu Kiai Anang guru ya. Buya. Ya, baik. Ya itu sebatas penjelasan atau syarahnya lah terkait dengan kata Anang guru tersebut. Baik, para peserta Zoom, jamaah sekalian yang berbahagia, itu tadi materi luar biasa, walaupun sangat singkat menurut saya ya, karena masih banyak sepertinya hal-hal yang akan kita bahas terkait dengan sunnah dan bid'ah itu. Bermula dari definisi tadi, saya kira kita sudah bisa mengambil kesimpulan ya. Jadi tidak lagi sekarang terlalu gampang membidah-bidahkan ya. Kalau mau bid'ah ya yang pernah ikut kajian ini pasti bilang Anda gunakan versi definisi siapa. Begitupun dengan sunnah ya. Untuk itu saya berikan kesempatan kepada para jamaah bisa raise hand atau menulis di kolom chat ya untuk bisa memberikan pertanyaan langsung kepada Anang guru kita. Baik, ada Gurunda Muhammad Taufikur Rahman MAG, bisa diaktifkan kameranya. Afwan Ustaz, ini lagi kondisi lagi kurang memungkinkan, jadi sambil dengar aja. Oke, baik, terima kasih Ustaz. Silakan kalau mau bertanya. Baik, syukron Ustaz. Perkenalkan, nama Muhammad Taufik Rahman, dari bisa 2 kampus, UIN Imam Bonjol Padang dan UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Gitu. Ingin bertanya Pak Prof, Afwan Qoblahu, mudah-mudahan ini terkait dengan pembahasan kita juga, apalagi dengan pemahaman kita agar kita Ramadan ini berilmu gitu, Pak Prof. Terkait dengan niat Pak Prof. Jadi kan niat itu yang sama-sama kita ketahui kan qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Qasdus syai' bermaksud atau menyengajakan sesuatu, muqtarinan bi fi'li yang langsung digandeng atau dibarengi dengan perbuatannya. Contoh seperti sholli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati, ada anillahi ta'ala, langsung Allahu Akbar. Tidak ada jeda waktunya. Itu yang saya pahami dari mungkin salah satu kitab Al-Bajuri lah begitu. Nah, kalau lama jeda waktunya itu dianggapnya bukan niat, berarti azam. Azam seperti itu, Pak Prof. Jadi kita kan taruhlah nanti sahurnya hari Kamis qobla subuh. Itu sahur. Kemudian yang jadi permasalahannya Pak Prof terkait lafaz niat. Lafaz niat yang umum, maklum dan sering kita lafazkan kan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana lillahi ta'ala itu. Nawaitu shauma ghadin ini. Ghadin itu kan besok. Jadi tolong nanti fikihnya atau syarahnya Pak Prof, bagaimana maksud yang sebenarnya gitu. Ketika kita lafazkan qobla sahur hari Kamis itu, godan itu nawaitu shauma ghadin lah, berarti itu godannya hari Jumat dong, gitu. Nah, ada juga yang mengatakan lafaz niat ini malam sebelum hari berpuasa itu katanya. Mungkin taruhlah sudah tarawih atau sudah witir begitu.
Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan lillahi ta'ala, seperti itu. Nah, kalau malamnya berarti itu jaraknya jauh. Bukan muqtarinan bi fi'lihi. Seperti itu, Pak Prof. Jadi bagaimana kita dalam memahami hal-hal yang seperti ini? Dan ini juga kadang muncul pertanyaan jamaah. Loh Ustaz, itu kan kita niatnya Ghodin, berarti kita puasa besok, bukan sekarang. Itu bagaimana? Itu Prof. Mudah-mudahan bisa dipahami, Pak Prof. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, luar biasa, Ustaz Taufik Rahman ya. Segianya lebih bagus, Prof. Langsung kita tanggapi aja, Prof. Oh iya. Ya, terima kasih. Ya, ini luar biasa. Saya sangat berterima kasih bisa bersilaturahmi dengan saudara Ustadz ya Buya Muhammad Taufikur Rahman dari Padang Panjang Mambonjol. Sama-sama, Pak Prof. Masya Allah, sehat ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Saya justru banyak dapat ini ilmu yang luar biasa. Batu Sangkar banyak. Saya lupa ada berapa angkatan saya dulu. Tapi yang banyak ini Padang Panjang. Dulu waktu mulai dari S2 sampai S3. Nah, di Mambonjol ada Pak Zulhedi, sekarang masih dekan mungkin saya Tarbiyah ya. Pak Zulheldi sudah bukan dekan lagi, Pak, di Bukan. LPM kalau Di nggak salah. LPM. Oh ya, di LPM, di LPM. Itu kami kawan di tafsir hadis S2 sampai S3 beliau. Iya, kebetulan beliau dosen saya juga, Pak. Oh, Masya Allah. Salam, mudah-mudahan beliau sehat panjang umur. Amin, Pak. Ya. Jadi ini sekali lagi terima kasih banyak karena informasi ini membuat kita juga semakin terbuka pikiran tentang bagaimana para ulama merumuskan tentang lafaz niat ini dalam rangka memudahkan ya, karena maaf saya tambahkan sekali lagi ya. Jadi persoalan niat ini di kalangan para ulama, kalau niat itu kan sudah sangat jelas lah tentang niatnya. Cuma ini teknisnya seperti apa, nah itulah dirumuskan oleh para ulama, membuat sebuah definisi dalam rangka semakin memudahkan karena menjadi kata kunci ya, menjadi kata kunci sah dan tidaknya innamal a'malu binniyati. Jadi maka dibikinlah tentang ya qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi, dan saya kira semua dalam fikih Syafi'i inilah definisinya ini. Jadi niat itu bersamaan dengan pelaksanaan kegiatannya. Kalau dalam mazhab Abu Hanifah istilah niat yang disebutkan dalam hadis itu dimaknai dalam pengertian ikhlas. Ya, itu ada di bukunya Ibnu Rajab Al-Hambali itu. Jamil Ulum apa itu Wahikamiyah apa itu panjang penjelasannya itu. Dan pandangan para ulama termasuklah Abu Hanifah memahami ikhlas. Maka itulah tidak mesti harus karena ikhlasnya. Termasuk orang kalau salat ya ikhlasnya. Tapi lebih bagusnya kalau menurut saya seperti inilah dirumuskan oleh Imam Syafi'i itu muqtarinan bi fi'li. Nah, kecuali ini memang. Jadi yang saya pahami memang karena puasa ini secara khusus tadi itu hadisnya malan yubaiti asyama qabla al-fajri, sebelum fajar fala syama lahu. Maka itu batasnya sampai fajarnya itu, sampai fajar tidak ya, kecuali nanti ada pandangan lain setelah masih ada, terutama puasa sunat sih masih. Tapi ketika masalah puasa ini boleh berniatnya sebelum sampai sahurnya. Nanti pada saat sahurnya itu mulai mau melakukan itu juga boleh. Sehingga para ulama menyebutkan tentang niat yang dimaksud tadi itu muqtarinan bi fi'li memang secara umum itu, karena terutama dalam berkaitan dengan salat, wudu dan lain-lain. Tapi ketika puasa karena ada sedikit jarak-jarak yang membedakan sehingga masih dimungkinkan ada pengecualian seperti itu. Lalu yang kedua tentang ghadin ya, ini menarik juga nih, saya dapat ilmu tentang yang dimaksud ghadin itu bukan kalau pada masa pada katakanlah nanti kalau Rabunya ini kan 30. Kamisnya itu udah 1, jadi malam 1 Ramadan malam Kamis kita bangun subuhnya. Kalau berniat kita malam Kamisnya dimaksud Jumatnya, ya saya kira
Yang dimaksud di sini tujuan kita mengucapkan itu, melafalkan itu adalah pada besok yang dimaksud itu adalah ya pada hari Kamisnya itu. Jadi karena hitungannya itu adalah fajarnya. Jadi hitungannya itu adalah fajar. Jadi fajar Kamis itu adalah batas mulai puasa dan disitulah hitungannya. Ya, jadi situ saya kira jadi kalau menurut saya memahaminya itu adalah batas tulu'il fajri. Jadi tulu'il fajri, fajr yaumul khamis. Jadi fajar dari Kamis itu dimaksud gad situ. Jadi nawaitu sauma gadin yang dimaksud saya berpuasa besoknya itu adalah besok di hari Kamis itu. Jadi kata kuncinya di situ adalah terbit fajar. Terbit fajar yang menjadi batasan karena disitulah mulai niat. Dan di situ juga kalau misalnya terbit fajar bersamaan dengan niat, itu sekali lagi menyusahkan. Maka dalam hadis itu qabolah, ya qabolah. Jadi sebelum terbit fajar, disitulah dipasang niatnya itu. Yang tadi hadisnya itu malayubati sama qabolal, ya qabolal fajar, qabolatul fajar. Jadi saya kira itu yang saya pahami. Penjelasannya kata kunci dari hadis itu yang kemudian dijabarkan dalam bentuk lafaz niat adalah kata fajar. Jadi yang dimaksud besok adalah fajar di hari Kamis, subuhnya itu masuk. Disitulah mulainya namanya God. Begitu juga pengecualian dari niat yang selama ini definisi yang dirumuskan terutama dalam kitab-kitab mazhab fikih Syafi'i adalah muqtarinan dipilih bersamaan dengan perbuatan itu, nah kecuali dengan ibadah puasa, karena ibadah puasa waktunya agak panjang, karena dalam hadis itu pada malamnya kabulat itu. Saya kira itu, wallahu alam. Sekali lagi Buya, terima kasih Muhammad Taufik Rahman, ini silaturahmi karena Andre Guru tak Ustaz Asriadi memfasilitasi kita bisa silaturahim. Masya Allah. Apa Ustaz? Apa? Masya Allah. Terima kasih Anang Guru. Kalau Asriadi ini Anda masih murid sebenarnya. Masih jauh dari Anang Guru, Andre Guru sama Andre Guru. Ya, alhamdulillah itu tadi jawaban yang sangat luar biasa dari Anang Guru kita. Masih bisa Anang Guru kita terima pertanyaan. Baik, hadirin para ustadz ustazah yang hadir, silakan kalau masih ada yang ingin bertanya, kami masih berikan kesempatan. Ya, apalagi ini hal-hal yang sangat krusial ya terkait dengan menghadapi bulan suci Ramadan dan sampai ada amalan-amalan kita yang tertolak ya. Kami masih memberikan kesempatan, silakan ketika masih ada yang ingin memberikan pertanyaan. Bapak Ibu sekalian. Oh ya, kalau sudah tidak ada lagi, kita bisa masuk pada kesimpulan dan Assalamualaikum. Oh, masih ada, Ustaz. Oh ya, Bapak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, silakan. Terima kasih Pak Prof. Mungkin Pak Prof sudah kenal. Saya dari Campalagian. Allah, saya sementara di sekolah ini. Saya tadi sempat mengikuti, alhamdulillah bisa ketemu Pak Prof. Alhamdulillah. Ada sedikit permasalahan yang sering kita di kampung-kampung ini, itu persoalan niat puasa ketika kita mengikuti niat di awal puasa. Di situ ada dikatakan saya puasa besok, di situ mengikuti kepada pendapat Imam Malik. Jadi Imam Malik kan 30 hari. Ya. Jadi kalau pendapat Imam Syafi'i setiap malam. Nah, bagaimana ada biasa ulama kita menyatakan bahwa bisa dijadikan untuk 30 hari sebagai kehati-hatian kita, jangan sampai nanti ketika dalam satu malam itu kita lupa, maka tetap berlaku niatnya Imam Malik 30 hari. Nah, yang Imam Hanafi atau Abu Hanifah. Maka nanti Pak Prof jelaskan itu. Kemudian begini, kalau ada juga pendapat ulama menyatakan kita tidak boleh mengikuti sebagian pendapat, mengambil pendapat lain, taklid kepada sebagian, taklid kepada ini, karena katanya itu mencampur adukan, jadi hanya sedikit-sedikit diambil, mau meringankan, ambil lagi yang lain. Seperti itu Pak Sultan. Jadi
mengambil yang gampang-gampangnya baru ambil lagi yang lainnya kamu. Jadi katanya sebagai ulama ada tidak boleh seperti itu. Nah, bagaimana ini Ustaz ini, karena ini menyangkut puasa, jangan sampai nanti ketika Ramadan kan di situ puasanya 30 hari sebagai istilahnya hati-hatian, jangan sampai nanti ketika satu malam itu kita lupa sama sekali, maka bisa tetap berlaku. Sementara itu ulama yang menyatakan 30 hari, kapan batal satu hari maka batal semua 30. Nah, bagaimana ini mungkin perlu penjelasan cara bagi kami ini supaya kami juga jelaskan kepada masyarakat bahwa begini kalau kita mengikuti pendapat intan niat puasa. Terima kasih atas kesempatan diberikan Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Anggoro. Ya, langsung ya. Ya, makasih banyak Ustadz. Ini sahabat saya, seperjuangan saya dari kecil. Ya. Ini cucunya Kiai Haji Madapungan. Bapaknya guru saya adalah ayah almarhum Pak Kiai Mazen. Sekarang guru ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Adinda. Jadi memang ini yang sering kita ya di tradisi di Campalagian itu kalau malam pertama Ramadan itu diajarkan. Jadi dulu masih ingat itu almarhum kakek kali Kiai Haji Muhammad Zain, itu malam pertama itu tidak ada ceramah, yang ada itu adalah penjelasan hukum-hukum puasa, termasuk bagaimana cara berniatnya. Itu dijelaskan, itu rinci menurut mazhab Syafi'i seperti ini niatnya. Kalau menurut mazhab Malik seperti ini niatnya. Itu dijelaskan. Nah, tapi sekarang ini banyak orang mempersoalkan. Padahal sebenarnya bukan mempersoalkan ya, memang karena apa ya. Tapi kalau yang biasa yang ini saya bacakan ini karena ini buku yang saya tulis kemarin ini tanya jawab masalah hukum puasa. Salah satunya ini jelaskan. Jadi memang ta'addudun niyati bi'adadil ayyam hadza syartun 'inda jumhuril ulama. Jadi setiap hari mesti kita berniat satu puasa, satu niat. Itu dalam jumhur ulama itu maksudnya adalah mazhab Syafi'i, mazhab Abu Hanifah dan mazhab Ahmad dan mazhab lain. Nah, kecuali walaisa bisyartin 'indal Malikiyah. Nah, jadi tidak disyaratkan bagi Imam Malik karena Fayustaratu indal jumhur an-niyatu likulli yaumin min Ramadan ala hiddatin ya lianna shauma kulli yaumin ibadah. Jadi setiap satu hari itu satu ibadah. Makanya kalau ada satu misalnya 30 Ramadan atau 29, kalau ada satu Ramadan satu malam, satu hari batal, maka puasa-puasa yang lain-lainnya tidak ikut batal karena itu memang dihitung per hari. Tapi kalau mazhab Malik yang dimaksud puasa itu puasa bulan, satu bulan ya, kan hari. Jadi makanya itu puasa sebulan. Itu karena dia pakai Al-Qur'an. Ya itu faman kana minkumus syahra falyasumhu. Nah, jadi yang dimaksud puasa itu adalah puasa sebulan Ramadan, bukan puasa sehari Ramadan. Nah, itu cara pandangnya. Jadi ada yang melihat Ramadan ini kolektif, satu kesatuan kolektif sebulan penuh. Maka niatnya itu ya niatnya mulai dari awal Ramadan berniat untuk sebulan penuh. Itu. Kalau dalam mazhab jumhur ulama, terutama dalam mazhab Syafi'i, bahwa puasa itu adalah sehari, maka itulah tadi niatnya. Nawaitu shaum magaden, saya berpuasa untuk satu hari hari ini. Nah itu. Nah, kenapa ditambah mazhab Malikiyah? Ya itu mazhab Malik, itu yang saya sering dulu pesan nang guruta bilang macoiki ya Imam Maliki, ya maksudnya kita ikut mazhab Maliki. Ini ada satu kaidah di dalam menjalankan agama dengan kaidah ihtiyatan. Jadi ihtiyat, kehati-hatian sebagai bentuk antisipasi apabila ada malam hari-hari tertentu yang kita lupa berniatnya. Ya mungkin karena terlambat bangun atau pada malamnya tidak sempat berniat karena dengan berbagai kesibukan sampai tidak bangun sahur.
tidak berniat sama sekali. Maka sebagai bentuk antisipasi terhadap itu, maka itu digabung pada awal malamnya. Bahwa wakat sama puasa sebulan Ramadan maco iri Imam Maliki. Nah, itu karena antisipasi. Jadi itu bagian dari ihtiyat, menghindari jangan sampai ada hari-hari tertentu yang kita lupa. Nah, ini sebenarnya menjadi pilihan buat kita. Jadi lain halnya kalau kan ada istilah talfik, itu yang dimaksud tadi talfik itu kalau mencari-cari yang paling gampang dan mudah tetapi menyelisihi. Kalau ada suatu ibadah yang hukum-hukum dasarnya berbeda, lalu kemudian mau digabungkan dalam waktu dan bersamaan waktunya atau caranya, lalu kemudian pada hukum dasarnya beda, itu yang disebut dengan talfik. Tapi kalau waktunya bersamaan dan tata caranya bersamaan, hukum dasarnya sama, maka itu saya kira tidak termasuk. Nah, yang kedua, lebih berhati-hati bagi yang kebetulan mungkin ada sesuatu yang terjadi pada dirinya, merasa bahwa ada tanggal sekian saya tidak berniat, lupa berniat. Maka untuk menghindari, untuk menjaga kehati-hatian yang lebih sempurna, tidak ada salahnya pada bulan Syawal, pada hari Senin atau hari Kamis, Anda berpuasa aja. Berpuasa untuk mengganti yang dirasa ada yang batal atau ada yang dirasa lalai dari puasa Ramadan, nanti bulan Syawalnya atau berniat puasa untuk 6 hari itu berpuasa aja mengganti itu, nanti puasa yang lainnya ikut. Nah, apalagi mengganti pada bulan Senin, pada hari Senin atau hari Kamis, Anda berpuasa untuk mengganti puasa wajib, sekaligus mendapatkan nilai pahala di hari Seninnya atau hari Kamisnya. Mungkin itu salah satu cara mengantisipasi. Jadi saya kira itu tadi penjelasan fikihnya oleh para ulama. Kenapa dulu Andre Guruta, Puapan Rita, setiap malam pertama Ramadan itu berdiri di depan jamaah salat tarawih menjelaskan tentang cara berniat dalam versi mazhab Syafi'i dan cara berniat dalam versi Maliki, yang kemudian terakhirnya itu digabung karena antisipasi apabila ada hal yang lalai dari setiap malam itu, maka sudah terpenuhi di dalam mazhab Malik. Nah, kira-kira gitulah tuh. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, Rinda. Baik, terima kasih Anang Guru. Para hadirin sekalian yang berbahagia, seyogianya masih banyak yang ingin kita diskusikan ya. Baru hal tentang niat ini sudah sangat luar biasa sekali. Akan tetapi kita dibatasi waktu, masih ada aktivitas yang akan dilaksanakan setelah ini. Untuk itu kami mohon kepada Anang Guru, Profesor Rodji Sayadi untuk memberikan semacam kesimpulan lah ya, atau mungkin hal-hal yang kira-kira betul-betul menjadi urgent untuk kita siapkan dan insya Allah kita akan lakukan di bulan suci Ramadan kelak. Kepadanya dengan hormat disilahkan. Ya, baik, makasih. Yang pertama, dalam rangka Ramadan tahun ini berbeda dan meningkat kualitasnya dibanding daripada Ramadan tahun sebelumnya, maka harus ada persiapan yang lebih maksimal juga. Salah satu persiapan yang sangat penting adalah menyiapkan tekad yang bulat dari hati yang tulus. Itu yang paling menentukan, sehingga jangan Ramadan dianggap sebagai sambilan saja, sambil lewat itu. Jadi betul-betul diniatkan untuk menghadapi Ramadan, sehingga aktivitas-aktivitas yang kemungkinan bisa mengganggu ritualitas kita dan spiritualitas kita itu paling tidak agak diminimalisirlah. Yang kedua, dalam rangka itu maka membangun komunikasi untuk mengasah hati dan pikiran serta hikmah, tidak pernah kita berhenti untuk senantiasa mengarah sana dengan cara ya seperti ini, taklim dan lain-lainnya. Baru yang ketiga, Ramadan adalah momentum dalam rangka tadi mengasah hati, jiwa dan pikiran kita ya, sehingga memang banyak-banyak arahnya ke sana.
ya, tanpa mengabaikan persoalan kemanusiaan dan kebudayaan. Saya kira itu terutama doa dan saling mendoakan sesama kita agar supaya saling bermotivasi, saling memotivasi lah untuk kebaikan bersama. Saya kira itu. Sekali lagi saya pribadi dan keluarga mengucapkan selamat marhaban ya Ramadan, menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh ibadah amaliyah, ya, mendekatkan diri kepada Allah dan juga mempererat hubungan silaturahim kepada sesama kita. Sekali lagi mohon maaf juga apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih atas seluruh nasihat, petunjuk dari Anang Guru kita. Sehat ya selalu Anang Guru. Semoga insya Allah di bulan suci Ramadan ada kesempatan dan kedepannya kita masih dapat bersuah untuk bisa mengikuti kajian-kajian kafah atau mungkin kajian langsung yang dilaksanakan oleh Anang Guru kita. Para hadirin yang berbahagia, kita boleh mengikuti media sosial beliau. Alhamdulillah beliau sangat aktif di medsos untuk memberikan pencerahan berupa tulisan-tulisan kepada kita semua, dan semoga kedepannya Anang Guru Prof. Dr. K. Haji Wajid Sayadi sebagai masih tetap akan membersama kita pada program-program Nuwasul Sel kedepannya. Kami selaku pengurus mewakili seluruh pengurus Nasaruddin Umar Office Sulawesi Selatan mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan. Semoga kita istiqomah dalam menjalankan ibadah dan mengurangi istirahat ataukah tidak melakukan hal yang sia-sia selama bulan suci Ramadan. Mari tetap berkolaborasi dan saling mendukung dalam kebaikan. Terima kasih. Saya Muhammad Asriyadi memohon izin untuk undur diri. Wallahul muwaffiq ila thoriqil ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.